Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yaya, mahasiswa program Profesi Guru dalam Jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 dengan nomor peserta PPG 201501100832 dan nomor induk mahasiswa 23189042305 LPTK Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMP Negeri 3 Banjaran pada kelas 8 dengan materi menganalisis puisi dengan model pembelajaran Project Based Learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kita masih diberi kesempatan sehat oleh Yang Maha Kuasa ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, biasakan kita berdoa dulu. Silakan pimpin doa untuk ketua kelasnya. Duduk siap. Sebelum mulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Baik, Bapak mau mengarahkan dulu. Atau siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir tidak? Siapa? Desi sama? Desi kenapa Desi? Sasi? Berarti 2 orang ya? 2 orang yang tidak hadir. Selanjutnya untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang puisi ya, tentang puisi atau menganalisis puisi. Coba sebelum dilanjut, kira-kira udah pernah membaca puisi atau sudah pernah melihat puisi, membuat puisi belum? Ya. Puisi itu apa? Puisi itu apa? Puisi karya sastra yang sangat indah. Ya. Itu pendapat dari si Salwa ya. Baik. Karya sastra yang sangat indah. Karya sastra yang kalimat-kalimatnya dipenuhi dengan keindahan. Selanjutnya kita akan kali ini membahas menganalisis puisi. Adapun tujuan pembelajaran kita menganalisis puisi adalah peserta didik mampu menganalisis unsur pembangun fisik dan unsur pembangun batin, unsur pembangun fisik dan unsur pembangun batin. Jadi dalam puisi itu ada unsur pembangun fisik dan ada unsur pembangun batin. Kira-kira kalau kalian sudah pernah membaca puisi yang dimaksud dengan unsur pembangun fisik
itu yang bagaimana? Yang tahu? Cung yang tahu? Apa? Unsur pembangun fisik tertulis, kalau unsur pembangun batin tidak tertulis. Oh ya, jadi unsur pembangun fisik itu namanya fisik itu berarti kelihatan ya, yang tertulis, yang tertera di dalam puisi tersebut. Sedangkan unsur pembangun batin itu yang tersirat. Jadi nanti ketika kita sudah membaca puisi akan mengetahui unsur batin, misalnya temanya apa, nadanya bagaimana ya, itu yang tidak tertulis, tersirat namanya. Nah itu yang akan kita hadapi dan kalian harus mampu menganalisis sebuah puisi. Nah, tadi pelengkapan dari pengertian puisi. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang ditulis menggunakan kata-kata yang indah. Ya. Seperti tadi secara ringkasnya, puisi adalah karya sastra yang indah. Jadi salah satu bentuk karya sastra yang ditulis menggunakan kata-kata yang indah. Yang indah itu yang bagaimana? Yang indah itu tadi ada unsur fisik dan unsur batin. Yang mana yang unsur fisik dan unsur batin pada sebuah puisi? Sini ada. Nanti akan Bapak tayangkan atau akan Bapak kalian beri soal untuk menganalisis sebuah puisi ya. Ini tugas kalian sekarang, kalian akan diberi masalah untuk menyelesaikan atau menganalisis sebuah puisi yang berjudul Bumi sama dengan Aku ya. Nanti kalian baca, teliti, nanti akan Bapak kasih LKPD, nomor kerja kalian, tapi nanti berkelompok. Sekarang sebelum kalian berkelompok, coba dilihat dulu ini bentuk puisinya masing-masing ya, secara individu, secara pribadi dipahami. Coba dilihat di sana ada sebuah puisi yaitu karya Arif Ginanjar. Terus setelah itu nanti juga ada di lembaga KPD. Setelah itu kalian nanti analisis apa yang harus dianalisis oleh kalian. Yang pertama tadi ada unsur fisik dan ada unsur batin ya. Bisa membaca puisi ya, mau mencoba membaca puisi ini ya. Ini puisi Bumi dan Aku. Baik, Bapak akan coba bacakan dulu ya, walaupun tidak sehebat yang membaca puisi ya. Misalnya di sini, bumiku kering merintih kesakitan, wajah tersamar memendam duka menyakitkan, akar-akar kehidupan terkapar tanah, menunggu sebuah takdir tempat air mengisi musik alam. Rumahku akankah ilalang tetap mentari, di mana yang berlabuh dalam kegersangan? Akankah mentari berlayar meraung di angkasa, menghijaukan dedaunan bunga senja, dedaunan yang berguguran di hujan semi. Rumahku ternoda oleh tangan-tangan tak berpikir, tak tersisa secuil arang yang membara. Perahu tak lagi laju membelah lautan, yang membawanya hilang. Itu sebuah puisi Bumi sama dengan Aku ya. Kalian sudah melihat dan sudah mendengarkan yang Bapak bacakan, walaupun tidak sebagus orang membaca puisi. Yang penting ini untuk penjelasan. Nanti kalian ditugaskan untuk menganalisis ya,
menganalisis atau menelaah, mengamati. Nah, nanti kalian tentukan dari kalimat dari puisi ini. Di sini nanti supaya diketahui bahwa unsur-unsur pembangun puisi tadi seperti ada ini ya dulu ya sebentar. Unsur-unsur pembangun puisi. Puisi ya, unsur pembangun puisi itu ada diksi, ada kata konkret, ada imaji, ada majas atau gaya bahasa, ada riman atau ritman, dan ada tipografi. Ini unsur fisik. Semangat aku makan dong. Unsur fisik ya, unsur fisik puisi. Jadi seperti yang dikatakan tadi sama si Samaya, unsur fisik itu unsur yang nampak ya, yang tersurat, yang ada di dalam sebuah puisi. Dan di puisi tadi ya, ini di puisi tadi ini ada unsur fisik. Di sini ada diksi, ada kata konkret, ada imaji, ada majas, dan ada ritma ya. Ada ritma dan ada tipografi. Nah, ini di sini nanti kalian tentukan mana kata-kata yang merupakan diksi, mana kata-kata yang merupakan kata konkret, mana yang merupakan imaji, mana yang merupakan majas, ritma dan tipografi. Itu sebelum ke sana berarti Bapak menugaskan kalian harus tahu dulu ya, apa itu diksi misalnya, apa itu kata konkret, ada itu imaji, majas, ritma dan tipografi. Nanti silakan ada kalian bisa melihat dengan bantuan alat, misalnya nanti lihat di Google atau bagaimana sebagai kerja kalian untuk memecahkan sebuah masalah. Paham kira-kira? Nanti di dalam kuis itu ada unsur fisik ini yang tadi. Oh, diksi itu apa sih? Cari dulu pengertian diksi. Nanti tentukan yang ada di dalam sebuah puisi tadi, Bumi dan Aku. Nah, selain itu, selain unsur fisik yang harus kita analisis adalah unsur batin. Unsur batin puisi itu unsur yang tidak nampak. Ya. Unsur batin itu tidak ada di dalam kata-kata puisi. Tema itu tidak ada. Jadi setelah kita membaca puisi, menganalisis puisi, kita akan tahu, oh ini temanya apa. Ya. Tema atau tidak? Tema itu gagasan pokok ya, jadi supaya kalian tahu, supaya tidak bingung. Ini gagasan pokok itu adalah istilahnya tujuannya ya. Gagasan intinya puisi ini untuk apa? Gitu ya. Menerangkan tentang apa? Gitu. Itu gagasan pokok inti dari isi puisi. Tema itu baik di cerpen atau di cerita-cerita lain itu suka selalu ada tema, ada tujuan dari penulisan itu, adalah inti cerita dari penulisan. Baik puisi maupun cerita lain. Ya. Yang kedua perasaan. Nanti kalian setelah menganalisis di sana akan timbul dari hati kalian. Ya, ini perasaan apa yang puisi ini? Apakah menyatakan kegembiraan atau kesedihan atau kekecewaan? Ya, nah itu kenapa itu tidak nampak? Jadi kita yang menampakkan nanti, ya tuliskan nanti. Oh, puisi Bumi dan Aku ini merupakan menandakan perasaan yang gembira atau yang sedih atau yang gimana. Jadi itu tugas kalian ya, untuk mencari atau menelaah sebuah puisi itu. Yang kedua, suasana.
Nada itu berarti nada coba. Nada adalah lirik, nada apa ya? Nada itu tinggi rendahnya suara. Itu nada. Nah, puisi itu kira-kira pasnya dibacakan nada tinggi atau rendah? Ya. Apakah puisi itu puisi, kalau misalnya puisi perjuangan berarti biasanya nada tinggi. Ini puisi Bumi dan Aku. Nanti kalian silakan pahami atau analisis. Oh, kalau membaca puisi ini nadanya harus rendah atau harus tinggi atau harus sedang. Silakan nanti tentukan. Terus suasana yang bagaimana? Penyair atau Arif Ginanjar membuat puisi ini. Nah, buat suasana yang kecewa, nah suasana yang sedih itu bisa ditentukan. Terus yang terakhir amanah. Nggak tahu itu mana? Pesan. Ya. Jadi amanah itu adalah pesan yang ingin disampaikan. Nah, itu yang terakhir itu amanat adalah pesan yang ingin disampaikan. Artinya pesan itu berarti tidak nampak. Jadi pesan itu dimunculkan di unsur batin. Jadi nanti amanatnya itu berarti kita yang menentukan. Setelah membaca puisi Bumi sama dengan Aku, oh berarti ini amanatnya apa menurut kalian yang menganalisis, atau amanatnya itu atau pesannya itu harus bagaimana gitu. Paham kira-kira tugasnya? Saya pahami ini semua. Itu harus bisa dipahami. Nanti kalian akan bisa menghasilkan penganalisis yang baik. Jadi harus semua siswa harus bisa, walaupun nanti bekerja kelompok, tapi setelah kelompok itu ada tes akhir atau summatif yang mandiri. Jadi harus dari awal itu kerjasamanya harus kompak, ya. Paham? Baik, kalau bertanya tidak tentang penjelasan ini, tentang penjelasan puisi? Nah, ada bertanya tidak? Paham? Kalau tidak paham, mari kita dan kalian analisis puisi Bumi sama dengan Aku, ya. Nih. Sekarang dibentuk kelompok dulu. Kita kelompok sosial yang biasa saja, dan kelompok yang sudah biasa setiap pelajaran berkelompok. Silakan. Cukup 2 bangku disatukan, kursi muter. Kelompok 1 sini. Silakan kelompok berapa?
setelah kalian berkelompok ini ya, nanti ini Bapak akan beri LKPD atau untuk menganalisis sebuah puisi yang tadi sudah Bapak jelaskan. Berarti masih ingat kan tadi yang sudah dijelaskan? Nah, tadi ya. Nah, sekarang kalian analisis coba seperti yang sudah tadi jelaskan. Kelompok dua mana? Kelompok dua kemana ini? Sini. Kelompok tiga kemana? Nah, nanti tulis di LKPD kelompoknya ya, kelompok 1, 2, dan 3 dengan anggotanya. Paham? Silakan kerjakan terus sesuai dengan petunjuk yang sudah Bapak jelaskan. Ada yang bertanya? Ada yang berapa? Sudah, kerja kelompok itu sangat penting. Jadi semua anggota kelompok harus memberikan saran atau memberikan masukan untuk menganalisis puisi tersebut. Silakan. Ya, tulis nama kelompok. Ya, nama kelompoknya ditulis. Terus kerjakan menganalisis sesuai dengan perintah yang Bapak kasih tadi. Itu contoh atau puisinya sudah ada di LKPD, ada di depan pun ada di depan. Sudah. Dan silakan dikerjakan. Bekerja sama ya, kalau di kelompok itu bekerja sama, nanti nilainya supaya sama ya. Jangan ada yang mengerjakan dan yang bermain. Silakan. Untuk lebih memahami, silakan ada bantuan misalnya untuk HP atau apa, silakan kalau ada yang kurang paham. Harus bisa menentukan mana itu diksi ya, mana kata konkretnya misalnya merintih di bahasa ya, ini merintih berarti kan ini jelas ada bahasa langsungnya. Jadi kata merintih menunjukkan gambaran kalau ini kita menggunakan itu yang ada di beberapa konflik sekali itu terus yang ketiga sudah hampir habis. Tadi Bapak mengasih waktu 20 menit. Sekarang tinggal 2 menit lagi. Sudah belum? Sudah, semua sudah? Nah, kalau sudah, kita coba dipresentasikan nanti ya. Dari setiap kelompok ada yang mewakili ke depan, terus menjelaskan hasil analisis kalian tentang puisi Bumi sama dengan aku. Dengarkan ya. Nah,
Nanti yang lain memperhatikan hasil analisis dari setiap kelompok ya. Kelompok satu untuk mempresentasikan hasil analisisnya. Silakan kelompok satu siapa? Ade ya, kelompok Ade, kelompok satu. Atau supaya lebih ini ada di sini. Puisinya ada kan? Nah, selain di depan, puisinya ada di kertas ada. Silakan. Yang lain dengarkan. Yang lain perhatikan ke depan sambil mendengarkan. Nanti bandingkan dengan analisis kalian. Silakan deh. Yang lain dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil analisis kelompok 1 tentang puisi sampai dengan aku. Terdapat beberapa unsur pembangun puisi. Yang pertama, di antaranya ada diksi atau pilihan kata. Bumiku kering kesakitan. Ini berasal dari kalimat dunia sudah rusak. Rumahku ini dari kata bumi atau alam semesta. Kata konkret, kata yang dapat memunculkan imaji, merintih, menunjukkan keadaan sedih atau sakit, memendam, menunjukkan menyembunyikan, menahan, imaji atau pencitraan. Citraan penglihatan, bumiku kering, wajah tersamar, tak tersisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil analisis kelompok 1 tentang puisi bumi sama dengan aku. Terdapat beberapa unsur pembangun puisi. Yang pertama, unsur pembangun puisi diantaranya diksi atau pilihan kata. Bumiku kering kesakitan. Ini berasal dari kalimat dunia sudah rusak. Rumahku ini dari kata bumi atau alam semesta. Kata konkret atau kata yang dapat memunculkan imaji. Merintih, menunjukkan keadaan sedih atau sakit. Memendam, menunjukkan, menyembunyikan, menahan. Imaji atau citraan. Citraan penglihatan. Bumiku kering, wajah tersamar, tak tersisa secuil alam. Perahu tak lagi berlayar. Citraan pendengaran, meraung di angkasa, mengisi musik alam, berisi kesakitan. Citraan perasaan, kesakitan, memendam luka. Majas atau gaya bahasa, gaya bahasa personifikasi. Bumiku kering merintih kesakitan, mentari meraung di angkasa. Majas hiperbola, perahu tak lagi laju membelah lautan. Rima atau ritma, kesakitan, menyakitkan, angkasa senja. Unsur pembangun batin puisi diantaranya tema, keadaan alam saat ini, perasaan, khawatir karena keadaan alam yang semakin rusak, nada dan suasana, nada rendah dan suasana kecewa. Amanat atau pesan yang disampaikan, menjaga bumi harus seperti menjaga diri kita. Itulah presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sudah kita dengarkan tadi analisis dari kelompok 1 yang diwakili oleh Saudari Ade dan Di Pana ya. Di sana tadi sudah kita dengar bersama-sama. Dia menunjukkan unsur fisik dan unsur batinnya sudah lengkap disebutkan. Dan selanjutnya kita panggil atau kita presentasikan dari hasil analisis kelompok 2 ya. Kelompok 2 itu kelompok Salwa ya, Salwa sama si Siti sama si Bude dan si Sas. Nah, yang mau ke depan siapa? Dika, si Bude yang ke depan.
Oh, yang depan si Salwa saja sama si Siti, tuan. Silakan presentasikan seperti tadi. Kalau bisa lebih jelas lagi, lebih detail. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil analisis kelompok 2 tentang puisi bumi sama dengan aku, terdapat beberapa unsur pembangun puisi. Yang pertama, unsur pembangun puisi diantaranya ada diksi atau pilihan kata. Yang pertama, misalnya bumiku kering kesakitan. Ini berasal dari kalimat dunia sudah rusak. Lalu ada rumahku. Ini dari kata bumi atau akal semesta. Lalu ada kehidupan tertapan tanah. Lalu ada berguguran di hutan semi. Itulah isi dari puisi bumi dan aku. Lalu yang kedua ada kata konflik atau kata yang dapat memunculkan imaji. Yang pertama ada merintih, seperti menunjukkan keadaan sedih atau sakit. Lalu ada memendam, seperti menyembunyikan menahan. Lalu yang ketiga ada imaji atau citraan. Pertama citraan penglihatan. Bumimu kering, wajah tersamar, tak tersisa secuil orang. Perahu tak lagi berlayar. Yang kedua ada citraan pendengaran, meraung angkasa, mengisi musik alat meneliti kesakitan. Lalu yang terakhir ada citraan perasaan, kesakitan, memendam luka. Lalu yang ketiga ada majas atau gaya bahasa. Yang pertama gaya bahasa personifikasi, seperti bumiku kering merintih kesakitan. Lalu mentari meraung angkasa. Lalu yang kedua ada majas hiperbola, seperti perahu tak lagi lagi membelah lautan. Lalu yang keempat ada rima atau ritma. Misalnya kesakitan menyatukan angkasa senja, seperti kesakitan menyakitkan yang khasa senja. Itu adalah persamaan bunyi akhir. Lalu yang kedua ada unsur pembangunan batin puisi. Di antaranya yang pertama tema, menjelaskan keadaan bumi atau alam semesta saat ini. Lalu yang kedua perasaan, perasaan kecewa karena keadaan bumi yang semakin rusak. Lalu yang ketiga nada atau suasana, nadanya rendah, suasana penuh harapan. Lalu yang keempat amanat atau pesan, menjaga kelestarian yang ada di muka bumi harus seperti menjaga diri kita sendiri. Itulah presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, terima kasih. Itu presentasi dari kelompok 2 ya. Sudah kita pahami dan kita saksikan sejauh mana kelompok 2 menganalisis dari sebuah puisi yang berjudul Bumi Sama Dengan Aku. Ya. Dari bumi sama dengan aku itu, bumi itu diibaratkan diri kita sendiri. Ya, jadi merawat bumi itu, merawat alam ini harus seperti merawat diri sendiri. Itu. Empat kelompok yang sudah maju ya, itu pemahaman kalian itu hampir sama ya, hampir sama. Jadi untuk menentukan diksi atau kata konkret dan sebagainya, yaitu membangun ada unsur fisik dan sebagainya sudah kalian pahami. Ada yang lebih bagus, ada yang sedang, dan alhamdulillah tidak ada yang kurang ya. Untuk selanjutnya, untuk lebih memahami kalian dalam menganalisis puisi, Bapak akan memberikan soal untuk perorangan ya. Kalian jawab, nanti ada soal, kalian harus menjawab soal untuk pemahaman tentang puisi. Di sini ada
Judul puisi berjudul Sajak Putih karya Khairil Anwar. Nah, sajak putih nanti kalian pahami seperti tadi ya. Ini perlawanan untuk membuktikan bahwa kalian itu mampu menganalisis. Di sini juga ditanyakan apa diksinya, apa kata konkretnya, apa temanya dan sebagainya. Untuk itu silakan kalian jawab masing-masing. Biar supaya tidak berisik ya, duduknya masih tetap kiri aja ya. Kalian kerjakan, nanti Bapak kasih waktu. Ini dan kalian sudah ini paling 10 menit lah, 10 menit juga selesai untuk mengerjakan soal ini. Sudah bagian semua soalnya? Sudah? Silahkan kerjakan. Ini untuk mengetahui kemampuan kalian perorangan atau individu ya. Sebab barangkali tadi yang bekerja kelompoknya hanya sebagian. Silahkan kerjakan. Selesai, cuma 5 soal. Diisi, silakan. Jangan ribut. Pahami. Silakan kumpulkan, nanti akan Bapak nilai. Hasilnya tidak akan sekarang ya, nanti saja bersama Bapak dibagikan. Berhubung waktunya habis, nanti di pertemuan berikutnya Bapak bagikan. Nah, kumpulkan di sini, Pak. Kumpulkan semua. Sudah, silakan semua sudah. Sudah semua sudah? Ya, baik, silakan semua. Terima kasih kepada kalian yang sudah melaksanakan tugas analisis ya. Jadi dengarkan semua. Oke, dengarkan. Jadi ya, menganalisis puisi itu mengetahui apa yang ada di dalam puisi ya. Tema atau apanya itu unsur pembangun fisik dan membangun unsur pembangun batinnya ya. Jadi kalian nanti kedepannya itu harus mampu menganalisis judul-judul atau puisi-puisi yang lain ya. Dan untuk pertemuan kali ini mungkin Bapak cukupkan sekian ya. Nanti kita ketemu di pertemuan yang akan datang. Nanti dengan materi yang lain. Itu yang mungkin bisa Bapak sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.